Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel Jalan Kodim. Seperti biasa kita akan mengulas tema yang berhubungan dengan agama dan spiritualitas, tentunya dengan nalar ilmiah tinggi. Kali ini saya mencoba untuk mengurai ya tentang perbedaan antara rasul yang hidup atau rasul yang nyata ya dengan atau versus rasul yang sifatnya abstrak. Rasul yang abstrak ini lebih tepatnya mungkin ya berangkat dari sebuah pemahaman bahwa rasul itu sudah mati ya. Makanya banyak khususnya di kalangan spiritualitis itu menganggap bahwa ya sebenarnya rasul ada dalam diri kita gitu ya. Kemudian karena rasul sudah mati ya otomatis tentu tidak ada lagi yang namanya rasul. Nah, dan di akhir zaman ini itu adalah hal yang sangat halus ya, yang kemudian bisa membuat pemahaman kita tentang beragama itu terdistorsi ya. Nah, disinilah bagaimana godaan setan itu bermain, bagaimana iblis bermain dengan cara yang sangat halus ya, ketika dia meniupkan pemahaman kepada kita bahwa ya rasul itu ada dalam diri kamu, jadi kamu tidak perlu mencari lagi yang namanya sosok rasul di zaman ini ya. Dan memang dasarnya jelas bagi mereka bahwa Nabi Muhammad sebagai seorang rasul ya, sebagai nabi yang terakhir itu sudah mati, maka otomatis tidak ada lagi rasul. Nah, ini pemahaman ini yang coba kita urai ya, dan coba kita perjelas gitu, karena terlalu sering ya dalam perdebatan atau dialog-dialog spiritual dan agama, tema ini begitu hangat gitu ya, dan sangat menarik untuk kita ulas gitu ya. Jadi ada istilah rasul batin, rasul nur ya, rasul yang ada dalam diri kita ya, rasa adalah rasul ya, intuisi adalah utusan. Itu semua adalah istilah-istilah ya yang mewakili bahwa bagaimana kita tidak membutuhkan lagi seorang rasul yang nyata gitu ya, tidak membutuhkan lagi seorang rasul yang hidup, yang mewujud ya, yang ada sosoknya di zaman ini gitu ya. Karena ya itu tadi dilandasi oleh sebuah pemahaman bahwa ya baginda Nabi Muhammad sudah meninggal dan dia adalah rasul terakhir ya. Jadi tidak ada lagi rasul, makanya untuk menemukan rasul ya temukanlah dalam dirimu ya. Jadi sesungguhnya rasul itu bersemayam dalam dirimu ya, tidak perlu jauh-jauh untuk menemukan seorang rasul karena itu ada di dalam dirimu gitu. Nah, memang secara dimensional dalam perjalanan kerohanian kita akan sampai kepada dimensi itu. Kita akan sampai pada dimensi itu. Tetapi ketika kita mengatakan atau meyakini hal tersebut, sementara kita belum berada pada dimensi itu, maka tentu akan terjadi salah kaprah dalam memahaminya ya. Padahal jikalau kita mencoba
melihat kembali petunjuk-petunjuk yang ada di mushaf Quran itu sendiri, itu terlalu banyak hal yang menegaskan bahwa Rasul itu hidup dan bersama dengan kita saat ini. Dan dia adalah merupakan portal untuk kita bisa mengenali Rasul dalam diri kita. Jadi langit itu sudah menetapkan sistem, ya. Nah, bukan mengacu kepada atau bukan sebuah tafsir dari manusia. Dan itulah sistem langit, ya. Bahwa ketaatan kepada Allah itu harus melewati ketaatan kepada Rasul. Artinya, ketaatan kepada Rasul itu harus senantiasa berkesinambungan, berkelanjutan dalam kehidupan manusia itu. Dia tidak mengenal zaman gitu. Dan harus selalu ada di setiap zaman. Nah, jadi sekali lagi bahwa berislam itu atau pemahaman tentang agama atau sistem agama itu bukan interpretasi manusia, ya. Jadi sistem beragama itu sifatnya penurunan dari langit, ya, kepada Rasul yang hidup. Dari Rasul yang hidup inilah yang kemudian kepada umat. Itu adalah sebuah sistem yang tidak bisa kita bantah. Dalilnya jelas. Secara akli juga sangat tidak bisa dibantah. Karena Allah itu adalah sesuatu yang tidak bisa diserupakan. Dia yang maha tersembunyi. Makanya dia kemudian mengutus utusannya. Nah, untuk mengenali Allah harus melalui utusannya. Dan utusan inilah yang kemudian bertajalli kepada sosok Nabi atau sosok pewaris Nabi. Dan itu harus selalu ada. Nah, ini adalah dalil akli yang tidak bisa dibantah. Bagaimana caranya Anda mengenali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada pada dimensi yang tidak bisa kita jangkau? Ya, tentu harus melewati utusannya, dan utusannya ini yang kemudian bertajalli kepada sosok manusia biasa yang berada di alam baharu, yang dengannya kita bisa berinteraksi secara langsung. Itu dalil aklinya gitu, tidak bisa dibantah, ya. Jadi sekali lagi bahwa beragama itu bukan sesuatu yang sifatnya interpretatif. Dia adalah sebuah sistem yang sifatnya top down. Nah, sistem itu tadi yaitu yang digambarkan di Al-Quran seperti itu, ya. Nah, jadi kaidah pertama yang harus kita pahami bahwa sistem beragama itu adalah sebuah sistem penurunan, ya, yang sifatnya vertikal gitu. Sebuah sistem yang turun dari langit kepada Rasul yang hidup. Kemudian dari Rasul yang hidup itu baru kepada umat. Nah, ini kaidah yang pertama. Ketika ditanya ada dalilnya enggak? Dalilnya jelas. An-Nisa 59. Allah, Rasul, ya, dan ulil amri. Ya. Allah, Rasul, dan ulil amri. Ulil amri ini adalah disitulah. Ulil amri ini yang disebut dengan Rasul yang hidup. Di zaman Nabi Muhammad, posisi ulil amri ini dijabat oleh Baginda Muhammad bin Abdullah, ya. Jadi ini kaidah pertama, ya. Jadi Allah, Rasul, kemudian Rasul kepada Rasul yang hidup, atau kita sebut ulil amri, dari ulil amri ini kepada umat.
Nah, inilah yang kemudian menjaga ketersambungan atau keterhubungan umat itu kepada Allah, ya. Jadi ingat, ini adalah kaidah yang pertama yang harus kita pegang. Nah, kemudian ini juga dijustifikasi oleh dalil Quran, ya. Itu di surat An-Nahl ayat 36. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Ada yang tidak jelas nggak dari ayat ini? Ya. Saya ulangi. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Apakah Anda mau mengatakan bahwa ayat itu hanya berlaku di zaman Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu? Jadi kalau Anda mengatakan demikian, berarti Anda sudah mengingkari bahwa Al-Quran itu berlaku di setiap zaman. Ini jelas dalilnya. Nah, jadi Rasul itu adalah sesuatu yang sifatnya qadim, harus selalu ada. Hanya kemudian dia akan menempati atau bertempat pada sosok manusia. Nah, itulah jabatan itu yang disebut dengan ulil amri. Itulah yang kita sebut sebagai Rasul yang hidup. Ya. Nah, karena jadi ini bukan kisah sejarah, ya. Ini adalah sistem. Ini adalah hukum Allah yang tidak pernah bisa berubah. Ya, makanya kita sebut sebagai sistem qadim. Qadim itu adalah sifatnya kekal. Tidak ada perubahan di dalamnya. Makanya ini adalah ketetapan. Ya. Ini adalah sifatnya ketetapan. Ini adalah hukum Allah yang tidak bisa dibantah. Nah, jika satu umat hidup tanpa rasul, maka itu bukan sistem langit. Ya. Itu adalah sistem yang ditentukan oleh manusia. Ya. Jika suatu umat di tengah-tengah mereka tidak ada rasul, maka sudah dipastikan di situ tidak ada keterbimbingan Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak ada konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak ada keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu umat yang bisa menjamin ketersambungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu di situ harus ada umat, harus ada rasul yang menjadi utusannya. Dan rasul itu hidup di tengah-tengah mereka. Makanya dikatakan ulil amri minkum. Ya, minkum itu artinya di antara mereka. Ya. Nah, makanya ayatnya juga sangat jelas. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Artinya kalau setiap umat berarti termasuk umat di zaman ini. Nah, kebalikannya, ya, para pelaku-pelaku spiritualis, kebanyakan ya, tapi bukan semua ya, saya tidak mengatakan semua. Ya, tapi pada umumnya, ya, menganggap bahwa, ya, Rasul itu sudah mati, ya, dan Rasul itu ada di dalam diri kita. Rasul itu rasa,
Ya, seperti itu biasa bahasa. Rasul itu intuisi. Rasul itu ilham batin. Ya. Rasul itu suara halus di dalam dada. Ya. Dan mereka berkata bahwa setiap orang punya rasul. Rasul adalah batinmu. Ya, jadi sepintas bahwa kedengarannya ini sangat menarik. Ya, sepintas kedengarannya ini sangat logis tadi, karena dia berangkat dari pemahaman yang tadi bahwa baginda Nabi sudah mati. Baginda Nabi adalah khatamun nabiyyin. Ya, berarti ya Rasul pun sudah mati. Ya. Sir, nur, laduni, batin, ya, bahwa ya kesemuanya itu adalah Rasul. Jadi kalau kita mencoba jeli, ya, jadi sebenarnya mereka mengganti fungsi kerasulan itu dengan perasaan pribadinya. Ya, suara-suara halus dari dalam dirinya gitu. Nah, padahal kan Al-Quran sudah membantah konsep ini dengan sangat jelas. Ya, kita bisa lihat di surat Al-Isra ayat 94, Allah mengatakan, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Ya. Jadi di sini kan sangat jelas, yang namanya rasul itu adalah seorang manusia. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Jadi seorang manusia, jadi ada seorang manusia yang diutus menjadi rasul. Dan di ayat sebelumnya tadi dikatakan bahwa di setiap umat Tuhan mengutus rasulnya. Nah, jadi ini sebenarnya dalil ini di Al-Isra ayat 94 ini bahwa ini ingin menegaskan bahwa konsep rasul yang abstrak tadi, rasul yang goib, rasul yang katanya di dalam diri, ya, itu gugur dengan sendirinya. Ya. Jadi rasul hidup itu adalah sebuah sistem langit yang nyata, bukan rasa gitu. Kalau tadi kan rasul dalam diri itu adalah sebuah perspeksi, ya, sebuah persepsi. Itu adalah sebuah rasa yang muncul, suara-suara batin, suara-suara halus yang muncul dalam diri. Ya. Nah, kemudian ditegaskan lagi di surat At-Taubah ayat 128. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dan dari golongan kalian sendiri. Nah, sekali lagi, dari golongan kalian sendiri, bukan dari langit sebagai nur, ya, bukan dari langit sebagai rasa, bukan dari langit, bukan dari dada sebagai rasa, bukan dari batin sebagai intuisi, tapi dari golongan kalian sendiri. Ya, jadi coba mereka yang tidak lagi mengakui keberadaan seorang rasul di zaman ini, ya, menganggap rasul sudah mati, ya, sejatinya adalah mereka mengingkari ayat-ayat Allah itu sendiri. Ya. Nah, silakan Anda membuat tafsir tentang ayat-ayat itu. Tetapi ada penafsiran yang sangat nyata di situ yang tidak bisa dibantah. Dan
Quran itu sejatinya adalah sesuatu yang qadim. Ya, nah, di balik Quran yang mushaf itu, di belakangnya kan ada pesan-pesan qadim di situ. Nah, bahwa keberadaan Rasul itu adalah di setiap zaman itu sesuatu yang sifatnya qadim. Dan itu tidak bisa dibantah sama sekali. Itu adalah sesuatu yang qadim. Ya, ayat ini berlanjut. Ya, sangat berat baginya penderitaan kalian. Makanya, nah, Rasul dalam pemahaman abstrak tadi, ya, tentu dia tidak akan merasakan penderitaan umat. Yang namanya ilham tadi, intuisi, itu tidak bakalan bisa. Jadi bagaimana kemudian Anda mau menganggap bahwa Rasul itu adalah intuisi, Rasul adalah dirimu, sementara peran Rasul di situ ya seperti itu, merasakan penderitaan umat. Ya, bahkan ditegaskan lagi di Al-Baqarah 151, sebagaimana kami mengutus kepada kalian seorang Rasul. Ya. Istilah di tengah-tengah kalian, bukan di dalam diri kalian. Bukan di dalam diri kalian itu Rasul, tapi di tengah-tengah kalian. Ya. Nah, jadi semua ayat-ayat tadi itu kan semua sangat presisi. Allah itu ya, Rasul itu berada di antara manusia, kemudian hidup bersama mereka, kemudian memberi peringatan, mengajarkan kitab dan hikmah, mensucikan umat. Nah, apakah tadi intuisi, rasa, Rasul dalam diri itu bisa mengajarkan kitab? Apakah dia bisa mensucikan umat? Apakah dia bisa menjadi saksi atas manusia? Ya tidak bisa. Ya, makanya sekali lagi kami tegaskan bahwa bagi Anda yang menolak keberadaan Rasul di zaman ini, maka itu sama halnya Anda sudah mengingkari ayat-ayat Quran itu sendiri. Ya, jadi kenapa Rasul itu adalah sosok seorang manusia yang disebut sebagai ulil amri minkum? Karena memang ada peran-peran Rasul yang harus diembannya kepada umat. Dan tugas-tugas kerasulan tadi itu tidak mungkin dilaksanakan kalau diemban oleh yang Anda katakan sebagai Rasul di dalam diri, ya. Rasul sebagai intuisi, Rasul sebagai rasa gitu. Jadi no way. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa Rasul ada di zaman, di setiap umat, termasuk umat hari ini. Ya, jikalaupun mungkin saat ini tidak dikatakan atau tidak disebut sebagai Rasul, tapi jangan sampai Anda memiliki keyakinan bahwa Rasul sudah tidak ada untuk di zaman ini. Rasul sudah mati. Karena jikalau Anda berpemahaman seperti itu sama halnya Anda menganggap Tuhan sudah mati. Anda memutus hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan saat ini ya peran Rasul itu adalah digantikan oleh sosok waliyah mursidah sebagaimana Al-Kahfi 17. Makanya temukanlah Rasul, temukanlah sosok itu, temukanlah waliyah mursidah itu, karena hanya melalui dialah maka ketersambungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketersambungan kita dengan Tuhan bisa terjadi, bisa mewujud. Demikian
uraian malam ini ya sebagai sebuah penegasan, sekali lagi sebagai sebuah penegasan. Semoga kita mendapatkan manfaat. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.